Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya, Cihaya Puspita dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 4. Saya akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis dan sirosis hati. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Penyakit hepatitis dan sirosis hati. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi hepatitis. Penyakit hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Hepatitis dapat bersifat akut, cepat dan tiba-tiba, maupun kronis, perlahan dan bertahap. Jika tidak ditangani dengan baik, hepatitis juga dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal hati, sirosis, atau kanker hati. Selanjutnya yaitu jenis-jenis virus hepatitis. Ada beberapa jenis virus hepatitis, yaitu mulai dari virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus hepatitis D, maupun virus hepatitis E. Selanjutnya yaitu gejala-gejala penderita hepatitis. Gejala-gejalanya mulai dari mual, muntah, demam, kelelahan, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Komplikasi hepatitis. Jika tidak ditangani dengan baik, hepatitis juga dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti gagal hati, sirosis, dan juga kanker hati. Selanjutnya yaitu penyebab hepatitis. Kondisi dan penyakit hepatitis bisa disebabkan oleh beragam hepatitis dan dapat disebabkan juga karena infeksi maupun bukan karena infeksi. Pembagian jenis hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus, pembagian jenis hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah virus hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAF. Hepatitis A biasanya ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi feses dari pengidapan hepatitis A. Hepatitis A tergolong dalam hepatitis akut. Selanjutnya yaitu pencegahan hepatitis A. Hepatitis A dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melakukan vaksinasi hepatitis A, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang. Yang kedua yaitu hepatitis B. Ada dua bentuk hepatitis B, yaitu infeksi virus hepatitis B akut dan infeksi virus hepatitis B kronik. Infeksi virus hepatitis B akut terjadi hanya sementara, sekitar 6 bulan pertama setelah seseorang terpapar HBV, sedangkan infeksi virus hepatitis B kronik terjadi dengan jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu penularan penyakit hepatitis B. Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual tanpa adanya kondom dan berbagi jarum suntik dengan penderita hepatitis B. Hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh, seperti sperma dan cairan vagina. Salah satu langkah pengobatan untuk penderita hepatitis B kronis adalah dengan mengonsumsi obat antivirus. Pemberian obat antivirus bertujuan untuk mencegah perkembangan virus, bukan untuk menghilangkan virus dari tubuh penderita secara tuntas ya. Dengan penanganan tepat gaya hidup sehat, pasien hepatitis B juga bisa hidup seperti biasa. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hepatitis C. Hepatitis C penular melalui darah, yaitu saat darah penderita masuk ke dalam pembuluh darah orang lain. Selain itu, hepatitis C juga dapat menular melalui hubungan intim tanpa adanya kondom dengan penderita. Selanjutnya yaitu hepatitis D. Hepatitis D merupakan infeksi yang menyebabkan peradangan pada hati. Kondisi ini kemudian dapat merusak fungsi hati atau masalah jangka panjang lain, seperti jaringan pada hati dan kanker. Pengobatan hepatitis D. Interferon alfa adalah pengobatan yang dianggap paling efektif untuk mengatasi hepatitis D. Penderita hepatitis D akan mendapatkan suntikan interferon tiap minggunya selama 12-18 bulan. Namun setelah pengobatan selesai, virus hepatitis D masih mungkin ditemukan. Itu sebabnya pengobatan hepatitis D juga perlu difokuskan untuk menghilangkan virus hepatitis B. Sebab jika hepatitis B masih positif, hepatitis D masih bersifat infeksius.
Yang terakhir yaitu hepatitis E. Infeksi dan gejala dari penyakit ini disebabkan oleh HEV, hepatitis E virus, dan bisa ditularkan melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi oleh feses. Selanjutnya yaitu sirosis hati. Sirosis adalah komplikasi atau stadium lanjut dari berbagai penyakit hati berupa terjadinya kerusakan sel-sel hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis dan bersifat irreversibel. Perubahan struktur yang terjadi pada sirosis mengakibatkan fungsi hati yang menjadi tidak normal lagi. Selanjutnya yaitu gejala sirosis. Sirosis pada awalnya tidak menimbulkan gejala, tetapi ketika kerusakan hati makin parah, penderita akan mengalami lemas, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Penyebab sirosis. Sirosis terjadi akibat kerusakan hati jangka panjang, yaitu dapat dipicu oleh beberapa faktor berikut. 1. Infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C. 2. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. 3. Berat badan yang terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu pencegahan sirosis. Sirosis dapat dicegah dengan menghindari penyebabnya, antara lain dengan tidak berbagi penggunaan jarum suntik, menerapkan aktivitas seksual yang aman, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol yang secara berlebihan, mempertahankan berat badan ideal dengan berolahraga rutin, dan konsumsi makanan sehat yang bergizi seimbang. Selain itu, penting untuk melakukan vaksinasi hepatitis B sesuai saran dokter. Jadi gimana video tadi? Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.